Dreams. Kenapa coba Tuhan kasih mimpi ke orang tua, tapi visi atau penglihatan kan anak muda? Soalnya anak muda bisa ngerjain, orang tua bisa nge-lead. Itu. Kebayang nggak? Baik. Jadi dreams itu something yang sebenarnya kita nggak bisa kerjain, tapi just do it aja gitu. Jadi lebih kayak prakteknya tuh lebih nggak ada batasan, ngerti nggak? Kan mimpilah setinggi-tingginya. Ya kalau visi nggak bisa setinggi-tingginya. Tahun ini lo kerjain apa? 5 tahun lagi lo ngapain? Kebayang nggak? Iya. Jadi kalau diturunkan langsung, mimpi itu lebih sesuatu yang nggak terukur. Tapi kalau visi, sesuatu yang dapat diukur. Makanya tadi saya bilang di achieve. Tadi saya bilang gitu nggak ya? Enggak. Achievable gitu loh. Enggak. Serius? Serius. Ya udahlah. Gitu. Bang, tapi masih rada-rada mau nanya, kalau misalnya ya, Apa? Iya. apa namanya, kan mimpi tuh. Terus habis itu abang dapetinnya gimana sih dari orang lain atau berdoa terus ada ayat gitu? Support. Ini dalam konteks apa? waktu abang jadi Dapet pendeta. Jadi pendeta. Oke. Panggilan. Tadi aku mau bahas ini tapi mungkin terlalu cepat. Visions comes from missions. Penglihatan. Mission itu apa? Sesuatu yang daily kita kerjakan. Jadi ketika kita udah terpanggil oleh Tuhan, ya Tuhan kasih kita things to do, apapun yang dijumpai tanganmu, kata Pengkhotbah 9 ayat 10, kerjakan. Nanti visi lahir di situ. Dulu abang visinya lahir waktu ngerjain apa? Bagus pertanyaan. Saya 2007 mulai pelayanan generasi. Saya jadi home leader 2007 pertama kali. Oke? Kunjungan, penjangkauan, dan teman-temannya, pembapaan, semua ada di sana. Sampai akhirnya di 2014 awal itu, saya tuh punya impresi waktu ikut Bible School yang kedua. Saya 2 kali ikut Bible School. Karena ngotot banget pengen tahu. Sama lah kayak kalian, fun fact, apa. Iya. Disitulah hatinya mulai muncul. Tangkap gak? Dan akhirnya saya simpan aja waktu SOT itu, Bible School itu di GBI Aruna. Beres. Pastor Kim Hok, almarhum Pastor Kim Hok bilang, kalau kamu mau lebih lagi dari ini, kamu ikut SOT. Nah, saya tuh di hati gini, pengen banget ikut SOT Tuhan. Sudah? Nih, ini saya cerita lebih detail ya. Ini ada waktu kita? You know? Ini masih nyala. Nyalain lagi lah. Oh, jadi pas waktu itu saya keep it in my heart, saya nggak ada tertarik dengan pendeta-pendetaan dulu. Saya punya hati buat, saya pengen banget nih kakinya tahu ke atas lagi tadi. tahu ini semua buat lengkapin orang-orang yang saya layani lah hari itu, anak-anak komsel dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya ingat saya doa pagi tuh, karena saya ketinggalan angkot hari itu, jadi saya datang sendiri pakai angkot, terlambat datang ke 2 pagi, masih di CH dulu di Ahmad Yani. Saya datang ke sana, kursi udah penuh bos. You know what? Saya duduk paling depan. Sebelah saya tuh Kanala, Kak Victor, dan pastor-pastor lainnya. And then hari itu kan jiper ya. Ya udah nyembah aja, berdoa, bla bla seperti doa pagi. Udah, buat saya sih biasa-biasa aja. Tapi after that, Kak Victor panggil, Winston sini. Intinya dia approach saya. Kita mau kirim kamu ikut SOT. Wih, saya kaget dong. Kenapa saya? Terus dia tanya lah, saya belum lulus hari itu, kamu lulus. Beresin secepatnya karena kita mau utus kamu. Kita pengen lihat ada pria-pria yang lebih banyak bangkit di The Bridge, kurang lebih kayak gitu. Ngerti nggak? Udah, long story short, ya saya pergi SOT bla bla bla. Sampai saya ikut pelayanan dengan Kak Victor, Ibet sama Ko Gideon hari itu ke Palangkaraya, saya lupa ya. Sebelum Covid kayaknya, kita pergi. Tiba-tiba ada satu pertanyaan menarik dari Ibet atau Gideon, dia bilang gini, Kak, kenapa kakak tahu Bang Inton? Yang hari itu akan tanda kutip meneruskan gitulah kurang lebih ya. Itu saya baru pertama kali dengan kuping saya langsung mendengar original story-nya. Jadi hari itu Kak Victor tuh lagi berdoa dan memang hari itu dia lagi bergumul. Usia bertambah, penerus belum kelihatan nih. Orang-orang bagus pergi beres Bandung, pergi lagi ke kota-kota lain. Jadi lagi bergumul hari itu, pas di doa pagi hari itu, Tuhan bilang, lihat ke kiri. Itu yang akan nanti meneruskan. Audible. Kak Victor bilang begitu. Wow. Ini cerita Kak Victor, original dari Kak Victor punya mulut. Gini, saya juga dengar sendiri. Jadi pas dia lihat, ternyata saya yang berdiri di situ. Wah. Jadi saya bilang, wow Kak, itu saya baru dengar loh. Luar biasa loh. Kebayang nggak? Soalnya kan lucu nyala. banget kan Bang Intan tuh udah ITB, teknik lagi, kayak tiba-tiba jadi pendeta tuh kayak wow. Iya, karena saya pribadi juga nggak ada mimpi. Jujur aja, siapa yang ya di zaman saya jadi pendeta mengerikan bos. Iya. Hah? Makan apa? Bahkan saya juga 1 tahun nggak ngomongan sama almarhum papa saya. Karena kan dia
kecewa lah kan. Udah sekolah teknik bla pengen kerja bla tiba-tiba tetot, Pak, saya diutus gereja SOT. Terus kenapa? Ya after that saya akan melayani di gereja. Wah, pahit banget. Udah bapak gue bangkrut hari itu. Waduh. Anak pertama dari 5 bersaudara, kebayang nggak maksudnya? Jadi memang apa ya? Tadi saya bilang sesuatu yang saya sadari timbul di hati saya karena saya juga mengerjakan misi, mengembalakan domba dan lain sebagainya. Tapi juga ada konfirmasi dari Kak Victor hari itu. Dan sampai hari ini saya kira puji Tuhan ya ada buah-buah dari pelayanan ya. I think itu juga harus kita bicarakan karena itu mengkonfirmasi juga dong. Karena banyak orang juga merasa punya panggilan, punya mimpi, punya visi, tapi anak rohani aja kagak punya. Ya boro-boro mengembalakan area dan lain-lain ya kan. Karena kan kita manusia lihat pakai mata kan. Tuhan yang lihat hati. Jadi kalau ditanya detailnya tadi itu ceritanya. Seru ya? Seru banget, Gitu, seru bro. banget. Iya, luar Nggak biasa. nyangka ya. Nggak nyangka ya. Nah. Gitu. Gitu sih, Ban. Oke, makasih Bang. Oke, thank you. Orang tidak menyadari dan memahami itu. Akhirnya terjadilah jembatan-jembatan pemikiran. Wah, lo ngerol lo gereja-gereja. Enggak. Oh, pendeta, dia mah pendeta. Saya juga dulu habis digituin. Walaupun memang sekarang benar-benar jadi pendeta, tapi Bang, terus aku juga suka ini tahu, suka kayak gitu juga, cuman bedanya teh aku mah kan suka nanya gitu kan, terus ke guru sejarah aku, terus dia juga lulusan teologi, jadi kayak kalau aku nanya-nanya Alkitab dia bisa jawab sama sejarahnya juga. Aku nanya, terus ada temen aku dia teh se-homesel kan, tapi sekelas gitu aku nanya. Terus teh dia teh tiap aku ajakin homesel jadi, lu mah homesel benerin dulu iman lu cenah gitu. Aku kan nanya ya, biar maksud aku nanya teh biar memperkuat iman gitu, biar tahu landasannya, cuman malah lu mah ateis lu gitu-gitu. ya itu stigma lah. Cara ya. berpikir orang kan kita nggak bisa satu padukan semua ya. Gitu. Jadi kalau buat saya gitu-gitu mah nggak usah dimasukin lah. Cuman maksudnya bertanya berarti lebih baik untuk di ruangan tertutup gitu, jangan ada orang lagi ya. Tergantung sih ranah pertanyaan kita ini penting didengar publik nggak? Ngerti nggak? Karena kan contoh ada teman-teman yang punya penglihatan karena dia punya karunia nabi, tiba-tiba naik ke mimbar The Bridge, saya melihat. Oh iya. Kebayang nggak? Ada yang percaya, ada yang enggak kan? Dia percaya dia. Finally menurut kamu salah atau enggak? Enggak. Tapi kurang bijak. Kenapa tuh kurang bijak? Loh, tadi kan jadi timbul pertanyaan, pertengkaran bahkan dengan penglihatan itu. Karena nggak semua percaya, karena nggak semua mau. Jadi kalau buat saya, bijaksanalah menggunakan karunia. Contoh. Jadi gimana caranya? Tadi ngomong di private time apa? Yang memang tidak perlu dikonsumsi publik. Nah, pertanyaan Arwan itu kembali lagi. Kalau memang curiosity-nya mau lebih dalam, Bu, saya minta waktu dong, 10 menit lagi, saya masih perlu nanya gitu. Supaya juga tidak mungkin mengganggu yang banyak nanya, lo gue udah makan es krim nih. Iya. Soalnya tuh itu dia tuh lagi ngebahas itu kan. Lagi ngebahas, aku tuh nanya, kenapa kalau Tuhan nyelamatin tuh harus kayu salib? Jadi kayu salib pun bukan yang menyelamatkan kan, tapi cuma perlambangan kan. Terus udah gitu tuh kayak si gurunya tuh nggak ngerti sama pertanyaannya, jadi kesannya kayak aku nantangin. Soalnya aku tuh nanya, terus akhirnya pas pulang sekolah aku nyamperin lagi kan, aku nanya lebih jelas, terus dia ngomong jadi kayak gantiin kurban yang waktu zaman dulu. Betul. Kan. Pertanyaannya kenapa harus darah? Soalnya Gue perjanjian. punya ayatnya nih. Kita harus ganti. Masih ada istilah. Hah? Tapi seru loh, yang Yesus salib tuh aku dapat belajar lagi ya. Ternyata Yesus tuh nggak boleh, waktu di Gunung Golgota tuh dia tuh nggak boleh nyentuh ini, nggak boleh nyentuh tanahnya, karena itu teh dewa mata, tempat dewa matahari suci, makanya dia digantung. Itu penghukuman yang diadopsi dari budaya Persia. Terus aku juga pernah nanya ini bang, asli. Ntar dulu, gue mau beresin yang Arwan. Kenapa darah Kristus? Tentu soalnya mengganti darah korban-korban yang lain kan? Tapi kenapa harus darah? Karena zaman dulu kan korban bakar. Yang itu bukan sih, yang di Taman Eden pas diusir juga harus pakai kulit domba. Kenapa darah? Soalnya tanda perjanjian gitu. Karena ketetapan. Nih, Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Jadi atas ketetapan Allah itu sendiri,
finally dia utus anaknya yang tunggal, Yesus. Pernah berpikir gak kenapa harus darah? Oh, iya. Iya. Kayak tradisi Yom Kippur ya kan, pakai darah. Ya, semua darah tuh mundur ke belakang karena dalam darah itu nyawa. Nyawa ganti nyawa, itulah hukum Taurat. Terus zaman apa ya? Sampai setan juga kalau minta darah ya. Darah. Permasalahannya kan di situ. Zaman Musa tuh yang di depan rumahnya tuh di Ya, Darah hisop, domba. ya, darah perjanjian, bukan darah domba, darah anaknya ya. Darah domba. Domba sulung. Oh, udah mas. Iya benar. Darah anaknya mati dong. Ada juga yang anaknya yang dibunuh, yang anak laki-laki pertama. Itu mah buat Mesirnya. Iya, waktu zaman Musa nggak sih? Karena Musa lahir Musa. dan disuruh dibunuh semua anak yang lahir zaman itu. Tapi lihat ya, selalu peristiwa penebusan selalu nih diminta untuk generasi dibunuh. Coba Yesus lahir disuruh juga kan sama Herodes bunuh semua. Iya. Musa waktu itu pembebas Israel dari Mesir disuruh bunuh juga. Anak-anak. Nah, hari ini apa korelasinya dengan kita? Kalau kita berani untuk bergerak untuk anak muda, memang Yes. ada pihak-pihak yang harus berusaha membunuh Aku generasi itu. nama aku udah tercoreng nih tahun. Nama kamu tercoreng pasti. Ya dan jelek-jelekin ya kan gara-gara testimoni kemarin. Gak apa-apa. Ya, apalagi Ban? Apalagi kayaknya sampai situ dulu. Cukup ya. Aku pergi kalau gitu. Bang, terus selanjutnya mau lah nanya-nanya gini. Fun fact. Emang kenapa? Apakah saya pernah menolak kalian untuk Nggak kepikir aja, tapi baru kepikir. Di Markus sama di Yohanes tuh aku mempertanyakan tuh waktu itu. Di Markus Yesus disalib jam 3, di Markus Yesus disalib jam 9, di Yohanes jam 3. Aku bingung. Sampai bertanya ternyata kalau kita lihat di sekitar jam 9 itu dia mulai disalib, jam 3 sore itu dia mati. enggak di situ mah. Ada perhitungan jamnya bang beda. Perhitungannya beda. Yang ditulis di lokasi itu, Bahasa Romawi, jam ya perhitungan Romawi Iya, jamnya. iya. Makanya saya pun sebagai pengkhotbah tidak pernah menyebutin 93. Saya sedang pagi hari dia disalib, sekitar sore hari. Sebenarnya ya, kalau kita mau aware, setiap kali Jumat Agung sampai ke Easter, selalu cek cuaca di jam-jam sore. Ya, Pasti hujan bang. Iya. Karena itu kan perhitungan. Ngerti nggak? Karena ada pihak-pihak yang percaya matahari pernah berhenti di zaman Yosua. Dan itu menghilangkan satu hari. 600 tahunnya Bang ya. Enggak, menghilangkan satu hari. Karena kan matahari diberhentikan. Ada pihak-pihak juga yang nggak setuju. Jadi itu udah terlalu pengetahuan lah. Sementara kan maknanya bukan pengetahuannya. Pengertian sore pagi itu aja yang kita pakai. Sekarang Kadang dalam sore pagi. Hah? Pada sore. Itu enak tuh. Kalau kita lihat baca Alkitab tuh ternyata nggak gampang kok artinya. Alangkah baiknya kalau kita baca Alkitab, kita pakai bahasa lain. Kalau bisa pakai bahasa Ibrani, gua nggak bisa. Kenapa bahasa lain? Karena vocabulary Ibrani itu kenapa Tuhan pakai bahasanya Ibrani? Kenapa Alkitab itu diturunkan original Ibrani? Karena Ibrani ya, itu vocabulary-nya saya lupa sekian ratus ribu. Jadi dia untuk ngomongin bau aja, tergantung baunya di pagi hari, di siang hari beda lagi konteksnya. Iya, mau dia punya catatan. Tapi turun lagi ke bahasa Inggris, kalau saya nggak salah 850 ribu kosakata. Turun lagi ke Indonesia udah 8.000 something kosakata. Jadi udah ada, ngerti nggak? Bau kita dengar bau apa? Iya. Kayak gibor nih, gibor tuh ada gibor artinya gagah perkasa, titan, Jawa. Makanya bagusnya tuh gimana kalau pengetahuan soal bahasa Ibraninya supaya itu kontekstual. Aduh ini. Apa? Gitu. Dan lebih menariknya Alkitab pertama itu awal-awal Alkitab masuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Muslim. Apa Muslim? Ya karena kan hari itu mayoritas orang di sini Muslim yang mengartikan itu dalam konteks pengertian kemusliman dia. Oh. Ngerti nggak? Ya tentu orang yang sudah percaya, tapi tetap dengan vocabulary, ngerti nggak? Oh bang, ini Jadi ada pihak-pihak tertentu yang tidak percaya nama Allah itu bukan dari Alkitab, harusnya Yahweh, Ya. Dan katanya menyebut Yahweh itu nggak boleh sembarangan. Jadi mereka pakai Elohim atau enggak ya seharusnya. Tuhan lah kalau bahasa kita ini. apa? Tuhan Yesus teh hitam. Hah? Soalnya tuh ngeliat di katedral Rusia kan baru dibuka. Enggak nanya
saya pernah dengar itu dan pernah lihat itu. Yesus beda-beda mukanya Itu kayak tuh beneran. beneran hitam atau propaganda doang? Propaganda. Keturunan teh siapa sih namanya? Namanya Hamdan Yapet kan? Sam Hamdan Yafet ya. Hamdan Yapet katanya dikutuk lah sekarang di Afrika. Ya, Ya, ada lah, berdasarkan hasil penelitian. Iya gitu kalau itu. Si Ham itu kan dia kan ngetawainmu yang telanjang karena dia nganggur. Nah kan dia dikutuk kan. Nah itu berdasarkan penelitian turunannya itu orang-orang yang negroid, yang memang kaya tapi ya sampai hari ini kita tahu ya Papua apa itu kan semua. Nah kalau Sam dan Yafet itu turunannya Yahudi, Eropian. Kalau Indonesia apa? Udah campur. Kita kan tergantung di orang mana. Kalau kayak orang Batak sama orang ini kan Kroto Melayu itu udah bisa lagi ke Meksiko apa kita udah campur. Tapi kalau misalkan keturunan bangsa terkutuk itu bisa dipatahin kan? Atau terkutuk aja? Now is Itu kayak harus nafas Now gitu. is yes. If you believe by the name of Jesus, ngerti nggak? Kakek lo pesugihan nih, 7 turunan di atas lo nih, bisa nggak dipatahin? Jawabannya Bisa. bisa. Jadi nggak ada yang nggak terlalu besar daripada nama. Keluarga aku hampir semua itu dari gue bercerai ya. Aku yang memutuskan untuk keturunan. Ya mungkin ya.